Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Fahriansyah, NIM 15201171350 dari Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai diseminasi hasil laporan praktikum, identifikasi, bahaya dan resiko, serta pengendalian resikonya dari berbagai aktivitas yang saya temukan di lingkungan sekitar. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai dengan aktivitas yang pertama. Pada aktivitas 1, yang pertama, hazard mekanik, ember yang memiliki volume besar dan mencakup banyak air. Risiko yang dapat ditimbulkan yaitu saat terjatuh beban berat ember dapat mengakibatkan cedera memar dan ketika saat pembilasan ada risiko bagian kaki terjepit. Pengendalian risiko yang dapat diberikan antara lain yang pertama, eliminasi, menghilangkan benda-benda yang tidak diperlukan agar tidak menghalangi ketika membawa ember sehingga area lebih luas dan memberi ruang leluasa untuk berjalan. Yang kedua, substitusi, mengganti lintasan berjalan dengan arah yang lebih aman, seperti tidak adanya halangan yang dapat mengakibatkan kita tersandung dan terjatuh. Yang ketiga, modifikasi engineering, ember biasanya tidak memiliki pegangan dan kaki. Pada bagian atas terbuka dapat dipasang pegangan berbentuk setengah lingkaran dan dipasang kayu kecil pada bagian bawah ember sebagai alas kaki ember dalam menghindari risiko kaki terjepit. Yang keempat, administrasi, memberikan himbauan dan anjuran kepada penghuni rumah untuk pelan dan berhati-hati saat membawa ember berisi air. Dapat juga memasang arah langkah pada lantai agar kita dapat berjalan dengan aman dan terarah saat membawa ember berat. Yang kelima, yaitu APD, penggunaan alas kaki atau sepatu ketika proses pencucian dan pembilasan agar kaki aman dari tertimpa atau terjepit ember besar. Tetapi ini merupakan pengendalian terakhir ketika pengendalian di atas tidak dapat dilaksanakan. Yang kedua, hazard fisika, suara bising yang dihasilkan oleh mesin cuci, resiko yang ditimbulkan, rasa tidak nyaman dalam suatu ruangan akibat menurunnya kualitas ruangan dalam fungsi audial. Pengendalian risiko yang dapat diberikan antara lain, yang pertama, eliminasi. Kita dapat menghilangkan suara bising oleh mesin cuci dengan kembali melakukan pembilasan manual, tetapi hal ini akan memakan waktu lama dan tidak efisien. Yang kedua, substitusi, mengganti mesin cuci dengan kualitas yang lebih baik, mesin cuci yang memiliki tingkat bising yang rendah, tetapi hal ini memerlukan dana yang mahal karena harga menentukan kualitas suatu barang. Yang ketiga, modifikasi engineering, kita dapat memberikan peredam kebisingan pada bagian mesin cuci. Peredam kebisingan ini berfungsi untuk mengurangi kebisingan yang dihasilkan oleh mesin cuci saat digunakan. Tentunya semakin sedikit tingkat kebisingan akan dihasilkan, semakin tenang pula kondisi dan kenyamanan kita saat mencuci. Yang keempat, administrasi. Kita dapat mensosialisasikan pada seluruh penghuni rumah bagaimana cara menggunakan mesin cuci yang benar dan menempelkan poster bahayanya di area tersebut. Yang kelima, alat pelindung diri. APD yang dapat melindungi diri kita dari kebisingan adalah earmuff dan earplug. Namun APD tersebut sangat disarankan untuk digunakan sebagai langkah terakhir setelah pengendalian di atas, sehingga tidak disarankan untuk digunakan apabila pengendalian di atas sudah cukup membantu mengatasi permasalahan. Yang ketiga, yaitu hazard kimia, pH dari larutan deterjen bubuk. Risiko yang dapat ditimbulkan apabila seseorang terpapar cairan deterjen secara terus-menerus akan timbul rasa panas, dan apabila hal ini berkelanjutan maka terjadi gesekan hingga mengakibatkan cedera iritasi. Pengendalian risiko yang dapat diberikan antara lain, eliminasi. Kita dapat menghilangkan deterjen bubuk agar tidak digunakan kembali, namun cara ini tidak dapat dilakukan karena deterjen adalah bahan penting dalam pencucian. Kemudian substitusi, mengganti bahan deterjen bubuk dengan bahan yang memiliki pH aman. pH yang baik bagi kulit manusia adalah yang bersifat asam dengan rentang pH antara 4 hingga 6. Yang ketiga, modifikasi engineering,
Menambahkan larutan asam atau basa agar pH deterjen normal dan sesuai batas aman kulit manusia. Larutan sebaiknya ditentukan kebalikan dari pH deterjen. Jika pH deterjen terlalu basah, maka perlu larutan asam untuk menetralkan pH agar aman saat penggunaan dan tersentuh kulit. Yang keempat, administrasi. Kita dapat memberikan poster edukasi bagaimana penggunaan deterjen untuk proses pencucian, seperti berapa banyak yang dapat kita gunakan agar tidak menjadi terlalu keras di kulit. Yang kelima, alat pelindung diri. Penggunaan sarung tangan khusus untuk cuci pakaian sangat dianjurkan. Sarung tangan dapat berbahan karet atau bahan plastik yang sekiranya bahan tersebut tidak tembus air. Hal ini dilakukan untuk menghindari kontak langsung dengan kulit terhadap cairan dalam deterjen. Selain itu, penggunaan sarung tangan yang memiliki gerigi atau serabut di permukaan telapak tangan dapat membantu kita untuk lebih mudah dalam menggosok bagian yang kotor dan mencegah tangan kita untuk tidak tergelincir saat memegang ember. Yang keempat, hazard biologi. Semut merah yang dapat menyengat banyak terdapat pada dinding. Resiko yang dapat ditimbulkan, gigitan semut merah dapat menyebabkan kulit terasa gatal dan kemerahan. Pengendalian resiko yang dapat diberikan antara lain eliminasi. Kita dapat menghilangkan sarang semut merah, seperti menyiramnya dengan air atau menutup sarang dengan pasir. Yang kedua, substitusi. Substitusi tidak dapat dilakukan karena semut merupakan hazard alami yang berada pada lingkungan kerja. Yang ketiga, modifikasi engineering. Kita dapat memberikan pembatas jika ada sarang semut di sekitar area pencucian atau menutup sarang semut tersebut dengan benda tertentu seperti kaleng, baskom, dan lain-lain. Yang keempat, administrasi. Memberikan tanda bahwa di tempat tertentu terdapat sarang semut apabila dirasa sangat mengganggu agar pekerja mengetahui letak di mana saja sarang semut berada. Yang kelima, yaitu alat pelindung diri. Kita dapat menggunakan alas kaki atau safety shoes pada saat tidak sengaja menginjak sarang semut. Semut tersebut tidak langsung menggigit. Yang kelima, hazard ergonomi. Posisi duduk jongkok terlalu lama. Resiko yang dapat ditimbulkan, posisi duduk jongkok hingga lama inilah yang dapat membuat lambung tertekan sehingga menyebabkan rasa sakit yang cukup serius. Pengendalian risiko yang dapat diberikan antara lain, yang pertama, eliminasi. Kita dapat menghilangkan kebiasaan duduk jongkok terlalu lama dengan memberi selingan untuk berdiri atau beristirahat. Kebiasaan juga dapat dihilangkan dengan mulai menggunakan tempat duduk kecil. Yang kedua, substitusi. Sesekali mengganti aktivitas duduk jongkok dengan berdiri jika dirasa sudah lelah. Contoh, saat pembilasan air untuk membasuh dan menghilangkan noda kotoran pada pakaian. Yang ketiga, modifikasi engineering. Modifikasi dapat dilakukan pada ember dengan pemberian kaki pada bagian bawah ember agar sejajar dengan tubuh antara tempat duduk dan ember. Yang keempat, administrasi. Salah satu untuk mencegah kebiasaan jongkok sehingga terjadi nyeri ini adalah dengan rutin melakukan stretching. Stretching sendiri memiliki beberapa langkah yang harus diperhatikan agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Yang kelima, alat pengendalian diri. Hazard ini tidak memerlukan APD karena pada pengendalian sebelumnya sudah cukup untuk melindungi diri dari bahaya dan risiko. Yang keenam, hazard psikologi. Proses pencucian yang memakan waktu lama meskipun jumlah pakaian yang dicuci sedikit atau banyak. Resiko yang dapat ditimbulkan, waktu kerja yang lama mengakibatkan kejenuhan karena merasa pekerjaan yang tidak segera selesai. Pengendalian risiko yang dapat diberikan antara lain, pertama, eliminasi. Kita dapat menghilangkan beban waktu kerja dengan manajemen waktu yang mengurangi dampak kelelahan pada proses pencucian. Yang kedua, substitusi. Mengganti cara kerja manual dengan mulai menggunakan mesin cuci agar efektif dan efisien dalam mempersingkat waktu pencucian. Yang ketiga, modifikasi engineering. Kita dapat mengatur jadwal mencuci agar pakaian tidak terlalu banyak menumpuk dan menimbulkan waktu lama untuk proses pencucian. Ini sama dengan manajemen waktu. Contoh, dalam seminggu pencucian pakaian dilakukan pada hari Rabu dan Sabtu. Dan kita dapat menggunakan juga manajemen orang. Yang keempat, administrasi. Terdapat pengaturan jadwal pencucian dan rotasi orang agar pakaian dapat terselesaikan dan cepat. Dapat juga memberi pengarahan kepada penghuni rumah tentang proses pencucian yang efektif dan efisien agar tidak membuang waktu dan banyak air. Yang kelima, alat pelindung diri.
menggunakan APD pencucian baju lengkap seperti sarung tangan lateks khusus, alas kaki, kacamata. Hal ini dikarenakan ketika kita dalam jenuh, maka segala kemungkinan bahaya apa saja dapat terjadi atau meningkat di sekeliling kita karena terburu-buru ingin pekerjaan cepat selesai. Pada aktivitas 2, yang pertama, hazard mekanik, palu dan paku yang digunakan mengalami karat sehingga menempel di tangan pengguna. Resiko yang dapat ditimbulkan jika tangan tidak dicuci dengan baik, maka akan berdampak fatal jika pekerja mulai mengonsumsi makanan. Pengendalian risiko yang dapat diberikan antara lain, yang pertama, eliminasi, yaitu menghilangkan palu dan paku. Tetapi hal ini tidak dapat dilakukan karena palu dan paku adalah komponen penting untuk melakukan aktivitas tersebut. Dapat juga kita menghilangkan karat dengan bahan kimia tertentu. Yang kedua, substitusi, menggantikan palu dan paku dengan bahan yang baru. Tetapi hal ini memerlukan dana yang mahal karena harga menentukan kualitas suatu barang. Yang ketiga, modifikasi engineering, pekerja dapat melapisi palu dan paku terutama pada bagian yang terkena kulit dengan bahan kimia tertentu yang dapat menghilangkan karat, misalnya asam sitrat atau dengan alternatif Coca-Cola. Yang keempat, administrasi, memberikan label penggunaan palu dan paku yang aman pada wadah palu dan kemasan paku, serta memberikan sosialisasi bagaimana petunjuk cara atau prosedur penggunaan palu yang benar dan cara kerja palu dan paku. Yang kelima, alat pelindung diri, menggunakan APD pada tangan seperti safety gloves untuk melindungi tangan dari hal berbahaya yang ada pada alat maupun bahan yang digunakan. Yang kedua, hazard fisika, suhu iklim kerja panas dan pengap di belakang rumah yang tertutup tanpa ventilasi udara. Risiko yang dapat ditimbulkan, suhu iklim kerja yang panas dapat mengakibatkan heat stress pada pekerja. Pengendalian risiko yang dapat diberikan antara lain, yang pertama, eliminasi, menghilangkan suhu panas dan pengap tidak dapat langsung dilakukan, yang berarti butuh tahapan, karena biasanya suhu tersebut memang tergantung pada kondisi dan kualitas ruangan yang tertutup. Yang kedua, substitusi, menggantikan suhu tidak dapat dilakukan karena bukan objek nyata. Hazard iklim tidak dapat dilakukan. Yang ketiga, modifikasi engineering, memodifikasi lingkungan belakang rumah dengan penanaman tanaman praktis untuk memberi pasokan oksigen, mengurangi suhu pengap dan panas. Dapat juga memodifikasi pemberian ventilasi di sudut tertentu untuk sirkulasi udara pada ruangan. Yang keempat, administrasi. Kita dapat memberi anjuran untuk selalu membuka ventilasi ketika waktu tertentu agar sirkulasi udara terasa lancar. Selain itu, rajin untuk menyalakan blower untuk dapat mendapatkan udara yang fresh dari luar ke dalam belakang rumah. Yang kelima, alat pelindung diri. Sebaiknya hanya menggunakan APD yang perlu saja seperti safety gloves dan alat pelindung kaki untuk mengurangi suhu panas pada tubuh. Yang ketiga, hazard biologi, nyamuk yang menggigit bagian tubuh pekerja. Risiko yang dapat ditimbulkan, gigitan nyamuk dapat menimbulkan risiko berupa gatal-gatal, sedikit panas, kulit memerah, dan benjolan di kulit. Selain efek pada kulit, dampak dari gigitan tersebut dapat menimbulkan penyakit lain seperti demam berdarah, chikungunya, malaria, dan sebagainya. Pengendalian risiko yang dapat diberikan antara lain, yang pertama yaitu eliminasi. Kita dapat menghilangkan sarang-sarang nyamuk atau tempat yang menjadi perkembangbiakan nyamuk dengan melakukan 3M. Menguras, menimbun, menutup sehingga dapat mengurangi nyamuk di sekitar tempat aktivitas. Yang kedua, substitusi. Substitusi tidak dapat dilakukan karena nyamuk merupakan makhluk hidup sebagai hazard alami yang ada di tempat kerja. Yang ketiga, modifikasi engineering. Kita dapat menggunakan lotion anti nyamuk pada bagian tubuh jika dirasa perlu. Kita juga dapat memasang sensor atau timer pada mesin penyemprot pembunuh nyamuk agar dapat menyemprot secara otomatis apabila ditemukan nyamuk yang cukup banyak di sekitar ruangan. Yang keempat, administrasi, memberikan tanda pengendalian pada potensi yang menciptakan sarang-sarang nyamuk atau tempat perkembangbiakannya seperti menghilangkan air mengenang, penyemprotan gas anti nyamuk, dan lain-lain. Yang kelima, alat pelindung diri. APD tidak diperlukan ketika pengendalian sebelumnya dirasa sudah mampu mengatasi hazard. Jika tidak, maka dapat menggunakan APD lengkap agar melindungi seluruh bagian tubuh dari gigitan nyamuk.
Yang keempat, hazard ergonomi, posisi berdiri terlalu lama saat proses memaku. Resiko yang dapat ditimbulkan, salah satu bahaya berdiri terlalu lama untuk kesehatan adalah menimbulkan varises kaki. Varises kaki bisa terjadi sebagai akibat berdiri terlalu lama karena darah di kaki akan berkumpul dalam pembuluh darah. Pengendalian risiko yang dapat diberikan antara lain, yang pertama, eliminasi. Kita dapat menghilangkan kebiasaan berdiri terlalu lama. Kebiasaan ini dapat dihilangkan dengan memberi selingan untuk duduk atau beristirahat apabila kaki dan bagian tubuh lainnya sudah terasa nyeri. Di setiap pekerjaan harus dibarengi dan diselingi dengan istirahat sejenak atau duduk. Yang kedua, yaitu substitusi. Kita dapat mengganti berdiri dengan duduk, sesekali duduk di kursi yang nyaman untuk menghindari sakit pada sistem rangka dan relaksasi jari-jari tangan, pergelangan tangan, dan seluruh tubuh secara berkala, misalnya setiap 30 menit. Yang ketiga, modifikasi engineering. Modifikasi dapat dilakukan dengan penggunaan tangga lipat sehingga dapat diatur tinggi rendahnya titik kerja. Selain itu, pemberian pada pijakan kaki dengan permukaan empuk tetapi tidak terlalu empuk pada anak tangga dapat mengurangi rasa pegal yang menyebabkan kram pada kaki. Yang keempat, administrasi. Memberikan pekerja waktu istirahat. Hal ini untuk mengurangi lama durasi pekerja melakukan aktivitas pekerja dengan berdiri. Selain itu, kita bisa melakukan sosialisasi untuk pentingnya melakukan peregangan dan istirahat sejenak di sela bekerja apabila ditemukan tanda-tanda nyeri. Kita bisa menempel juga himbauan ini menjadi bentuk poster pada lingkungan kerja. Yang kelima, yaitu alat pelindung diri. Penggunaan APD lengkap seperti safety shoes dengan memiliki bantalan empuk. Yang kelima, hazard psikologi. Timbulnya rasa was-was atau cemas berlebih akibat takut proses memaku mengenai tangan. Resiko yang dapat ditimbulkan, kecemasan yang berlebih tentu akan menimbulkan efek ketidakpercayadirian, sehingga nantinya akan merasa ragu bagaimana melakukan langkah-langkah yang tepat saat proses memperbaiki. Pengendalian risiko yang dapat diberikan antara lain, yaitu eliminasi. Kita dapat menghilangkan sumber kecemasan melalui meningkatkan percaya diri dan pikiran positif dalam diri. Peningkatan percaya diri ini didapatkan dari pengalaman melakukan pekerjaan itu sebelumnya, sehingga kita mengetahui posisi dan cara kerja yang tepat, sehingga mengeliminasi sumber kecemasan tersebut. Yang kedua, substitusi. Kita dapat mengganti beberapa alat yang sangat berbahaya saat kita digunakan dalam keadaan cemas dengan alat-alat yang lebih aman dan lebih canggih atau modern. Yang ketiga, modifikasi engineering. Kita dapat mengubah posisi paku yang aman untuk dipukul atau memberi kepala paku permukaan yang lebih luas agar mudah dan tepat untuk dipukul. Kita dapat juga memberi bantalan atau permukaan halus pada palu agar nyaman untuk digenggam sehingga mengurangi rasa cemas berlebihan. Yang keempat, administrasi. Menyampaikan bahwa ketenangan saat melakukan pekerjaan sangat penting. Ketenangan berfungsi untuk menghindarkan kita dari hal-hal yang berbahaya. Selain itu, kita juga bisa menghiasi dinding dengan beberapa poster edukasi bagaimana cara memaku untuk menghindari rasa kecemasan atau ketidakpercayadirian. Yang kelima, yaitu alat pelindung diri. Menggunakan APD pada tangan berupa safety gloves sebagai alat pelindung tangan dari benda-benda tajam yang dapat mengakibatkan cedera tangan ketika bekerja. Pada aktivitas 3, hazard dan risiko yang ditemukan antara lain, yang pertama, hazard mekanik. Tang penjepit berkarat dalam mencabut paku yang menancap pada kursi. Risiko yang ditimbulkan, alat tang maupun paku akan mengenai bagian tubuh sehingga menyebabkan cedera memar oleh tang bahkan tertusuk paku yang telah dicabut. Pengendalian risiko yang dapat diberikan antara lain, pertama, eliminasi. Menghilangkan tang penjepit tidak dapat dilakukan karena merupakan alat utama dalam mencabut seluruh paku yang bengkok pada kursi. Yang kedua, substitusi. Menggantikan tang penjepit sesuai dengan bentuk dan fungsi tang yang akan digunakan pada aktivitas, seperti diganti dengan tang lancip atau tang catut. Yang ketiga, modifikasi engineering. Memodifikasi tang dengan memberi penutup pada bagian yang tajam dan berkarat, serta memberi sedikit bantalan pada bagian yang tumpul. Yang keempat, administrasi. Memberikan arahan kepada pekerja untuk berhati-hati dalam menggunakan tang yang cukup tajam dan berkarat tersebut. Dapat juga selalu fokus ketika akan mencabut paku dengan memperhatikan arah dan cara kerja. Yang kelima, alat pelindung diri.
melengkapi pekerja dengan safety gloves dan safety shoes agar tidak terluka ketika tidak sengaja memegang atau menginjak benda-benda atau paku tajam yang berserakan. Beranjak ke hazard berikutnya yaitu hazard fisika, pencahayaan yang kurang memadai. Resiko yang dapat ditimbulkan dari pencahayaan yang kurang memadai ini dapat berdampak pada kelelahan mata. Akibat dari pencahayaan yang kurang baik akan menunjukkan gejala kelelahan mata. Pemberian pengendalian resiko yang dapat diberikan yaitu antara lain, pertama, eliminasi, menghilangkan pencahayaan yang tidak dapat dilakukan karena pencahayaan sangat diperlukan dalam melakukan aktivitas tersebut. Kita dapat menghilangkan objek di sekitar yang memiliki warna gelap agar berguna meningkatkan intensitas pencahayaan. Yang kedua, substitusi, menggantikan pencahayaan yang kurang memadai dengan lampu atau pencahayaan yang lebih terang pada ruangan tersebut, seperti lampu LED atau lampu biasa dengan watt yang lebih tinggi, sesuai standar pencahayaan ruang, sekitar 120 hingga 250 lux. Yang ketiga, modifikasi engineering. Kita dapat memodifikasi dengan menggunakan dimmer pada beberapa lampu sekaligus untuk mengatur tingkat cerah redupnya cahaya. Dengan dimmer, kita dapat mengatur sendiri tingkat kecerahan yang cukup dan aman untuk mata. Dapat juga mendominasi sekitar dengan warna putih atau warna cerah. Selain itu, penggunaan jendela yang memungkinkan matahari masuk juga dapat meningkatkan pencahayaan. Yang keempat, administrasi, pengaturan tingkat kecerahan lampu menggunakan dimmer, serta memilih tempat dan waktu yang tepat dalam melakukan aktivitas seperti di siang hari, di ruangan terbuka untuk memperoleh pencahayaan yang cukup. Yang kelima, alat pelindung diri. APD masih belum ditemukan karena pengendalian sebelumnya sudah cukup dalam mengatasi hazard. Pencahayaan sangat penting dalam melakukan aktivitas. Jika APD seperti safety glasses digunakan, justru akan menghambat atau menghalangi pencahayaan yang diterima oleh mata. Beranjak ke hazard berikutnya yaitu hazard biologi, bakteri yang menempel pada kursi akibat noda bekas makanan. Resiko yang dapat ditimbulkan, noda bekas makanan pada kursi dapat menjadi perkembangbiakan bakteri berbahaya yang dapat berpindah ke makanan di meja atau menempel pada telapak tangan saat proses perbaikan. Pengendalian resiko yang dapat diberikan antara lain, pertama, menghilangkan noda dan bakteri yang menempel menggunakan alkohol atau disinfektan untuk sterilitas dalam melakukan aktivitas. Yang kedua, substitusi. Substitusi tidak dapat dilakukan karena bakteri merupakan makhluk hidup sebagai hazard alami yang ada di tempat kerja. Substitusi dapat dilakukan pada alat dan bahan yang lebih bersih dan steril agar terhindar dari bakteri berbahaya. Yang ketiga, modifikasi engineering. Kita dapat memodifikasi permukaan kursi dengan melapisi bahan antibakteri seperti logam berat, halogen, dan alkohol. Kita juga dapat mencuci tangan saat sebelum dan setelah melakukan aktivitas proses perbaikan kursi. Yang keempat, administrasi. Selalu mengingatkan untuk menjaga hygiene dan sanitasi dengan sterilnya tempat dan alat makan agar terbebas dari kontaminasi bakteri. Kita juga dapat menempel tulisan edukasi tentang bahaya makanan yang sudah terkontaminasi dan noda yang membekas. Yang kelima, alat pelindung diri. Memberikan pekerja sarung tangan dan masker atau buff untuk menghindari kontaminasi bakteri masuk ke dalam tubuh. Beranjak ke hazard berikutnya, yaitu hazard ergonomi, posisi jongkok dan membungkuk terlalu lama. Resiko yang dapat ditimbulkan yaitu nyeri lutut akibat terlalu lama jongkok. Selain itu, posisi membungkuk dapat memberikan tekanan berlebih, sehingga degenerasi dan gangguan terhadap syaraf. Pengendalian yang dapat diberikan antara lain, pertama, eliminasi, menghilangkan kebiasaan untuk jongkok terlalu lama. Kebiasaan ini dapat dihilangkan dengan memberi selingan untuk berdiri atau beristirahat apabila kaki dan punggung sudah terasa nyeri. Yang kedua, substitusi, mengganti aktivitas ringan yang dilakukan jongkok dengan cara duduk apabila memungkinkan. Contohnya adalah kegiatan pada saat merapatkan baut atau mur. Yang ketiga, modifikasi engineering, mengubah lokasi dan posisi proses perbaikan kursi menjadi lebih sesuai dengan postur tubuh yang sehat. Kita bisa menambahkan bantalan sebagai alas, memberikan kursi portabel yang empuk agar ketika kita lelah, jongkok dan membungkuk kita bisa beristirahat sejenak dengan meletakkan punggung kita pada kursi tersebut. Yang keempat, administrasi, menyampaikan kepada pekerja bahwa jongkok dan membungkuk terlalu lama itu tidak baik. Maka dari itu, apabila kaki dan sendi dirasa sudah mulai letih, maka lebih baik lakukan pekerjaan dengan duduk atau bisa juga duduk sejenak.
Kita juga dapat memasang stiker bahaya kesehatan jongkok dan membungkuk terlalu lama. Yang kelima, alat pelindung diri. Penggunaan safety shoes yang memiliki bantalan tumit empuk akan mengurangi rasa nyeri saat terlalu lama jongkok. Beranjak ke hazard berikutnya, yaitu hazard psikologi. Kelelahan akibat jumlah kursi yang diperbaiki terhitung banyak. Resiko yang dapat ditimbulkan yaitu membuat pekerja lesu, lemah, dan letih sehingga meningkatkan risiko kerja yang tidak maksimal akibat konsentrasi yang menurun. Pengendalian yang dapat diberikan, yang pertama, eliminasi, menghilangkan sumber-sumber kelelahan dengan melakukan aktivitas secara pelan-pelan, diiringi dengan keterampilan efektif dan kecukupan energi untuk dapat menyelesaikannya. Yang kedua, substitusi. Kita dapat mengganti tenaga kerja yang melakukan aktivitas tersebut dengan meminta bantuan pada rekan atau orang yang ahli di bidang tersebut. Yang ketiga, modifikasi engineering. Kita bisa memasang timer pada smartphone untuk mengingatkan kita beristirahat ketika sudah terasa bosan dan letih dalam proses memperbaiki. Timer ini dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan kita. Yang keempat, administrasi. Memberikan himbauan untuk beristirahat di sela-sela proses perbaikan untuk mengurangi rasa bosan dan letih. Istirahat ini juga bisa berfungsi untuk menyegarkan dan mengistirahatkan pikiran agar tidak stres dan bosan. Dan yang terakhir adalah alat pelindung diri. Menggunakan APD penting seperti sarung tangan dan safety shoes yang tertutup agar ketika kita teledor akibat rasa bosan dan letih, maka tubuh kita akan terlindungi.